Perkenalkan, nama saya Dian Permatasari, 518022163. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang asesmen anak usia dini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan asesmen, yang kedua fungsi dari asesmen, yang ketiga urgensi dalam pembelajaran asesmen, yang keempat yaitu prinsip dari asesmen. Asesmen adalah suatu proses pengamatan, pencatatan, pendokumentasian suatu hasil karya anak, bagaimana cara anak memproses hasil karyanya tersebut. Adapun tujuan dari asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang digunakan dalam mempertimbangkan proses perencanaan pembelajaran. Asesmen dilakukan dengan 5 keperluan. Yang pertama yaitu penyaringan, yang kedua pengalihtanganan, yang ketiga klasifikasi, yang keempat perencanaan pembelajaran, yang kelima pemantauan hasil belajar. Asesmen ini tidak bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu proses pembelajaran, tetapi untuk menurut Harun Rashid dalam bukunya Asesmen Anak Usia Dini menjelaskan bahwa asesmen tidak bertujuan untuk mengukur prestasi atau mencapai keberhasilan skolastik, tetapi melainkan melihat kemajuan perkembangan serta kemampuan yang telah dilakukan oleh anak tersebut dalam berbagai tindakan, sikap, kinerja, dan tampilan mereka. Adapun pengertian asesmen menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Cangelosi tahun 1995, penilaian adalah keputusan tentang nilai. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah melakukan pelaksanaan pengukuran adalah penilaian. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab soal-soal yang terdapat pada tes. Hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai. Yang kedua yaitu menurut Robert M. Smith tahun 2002, suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menurut James M.C. Laughlin dan Rena B. Lewis tahun 1986, proses sistematis dalam pengumpulan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkannya. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi dari asesmen. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang tingkat pencapaian kompetensi anak yang berkaitan dengan bidang perkembangan pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Yang keempat yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang kelima yaitu memberikan informasi tentang tingkat pencapaian kompetensi anak yang berkaitan dengan bidang pengembangan pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Yang keenam yaitu memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki proses dan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bimbingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Adapun menurut Puckett dan Black tahun 1994, asesmen autentik yang diterapkan pada anak usia dini menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu holistik. Asesmen meliputi seluruh aspek perkembangan anak, seperti aspek fisik, motorik, sosial, moral, emosional, intelektual, bahasa, dan kreativitas anak. Perkembangan anak pada aspek dipantau untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, dan kebutuhan anak. Yang kedua yaitu autentik. Asesmen dilakukan melalui kegiatan yang nyata, fungsional, dan alami dengan harapan hasil asesmen menggambarkan kemampuan anak yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu continue.
Asesmen dilakukan secara kontinu setiap saat setiap anak melakukan secara harian atau mingguan tergantung kapan guru memandang saat yang tepat bagi seorang anak untuk dilihat kemampuannya pada aspek tertentu. Yang keempat yaitu individual. Asesmen dilakukan untuk melihat perkembangan setiap siswa secara individual meskipun mungkin dilakukan saat anak melakukan kegiatan kelompok. Urgensi asesmen pembelajaran. Masa anak usia dini adalah masa emas perkembangan anak di mana semua aspek perkembangan dengan mudah distimulasi. Periode emas ini hanya berlangsung satu kali seumur hidup kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada masa usia dini perlu dilakukan upaya pengembangan menyeluruh yang melibatkan aspek pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan, serta asesmen perkembangan anak. Pentingnya asesmen untuk anak usia dini dikarenakan guru setiap hari bersama anak, mengamati serta memperhatikan setiap perilaku dan perkembangan anak. Sebagai guru yang menekuni bidang anak-anak, maka mengetahui informasi perkembangan anak mutlak diperlukan. Oleh karena itu, guru hendaknya lebih mengenali anak didiknya dengan melakukan pengamatan dan pencatatan tentang perkembangan anak melalui kegiatan asesmen. Asesmen yang digunakan dalam mengali informasi tentang perkembangan anak adalah asesmen autentik anak usia dini. Informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun pencatatan perkembangan anak bersifat akurat yang berkaitan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum dan setelah proses pembelajaran berlangsung yang meliputi seluruh aspek perkembangan anak. Tujuan dari asesmen autentik anak usia dini adalah sebagai bahan evaluasi bagi guru dalam merancang program pengembangan pembelajaran yang sesuai minat. Asesmen autentik anak usia dini dapat berupa catatan harian atau observasi, catatan anekdot, percakapan, unjuk kerja, penugasan, hasil karya, dan portofolio. Hasil dari asesmen autentik dilaporkan dalam bentuk hasil belajar anak yang diberikan kepada orang tua sebagai deskripsi capaian hasil perkembangan anak secara keseluruhan selama 1 semester. Capaian perkembangan diukur berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang telah ditetapkan oleh Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD dan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD. Jadi penilaian atau asesmen merupakan hal yang penting dalam pembelajaran sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Asesmen apapun itu menjadi sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui pencapaian suatu proses pembelajaran dalam suatu PAUD atau selanjutnya yaitu prinsip asesmen. Asesmen digunakan untuk kebutuhan anak, adapun prinsip asesmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan informasi dan sumber yang beragam. Yang kedua, bermanfaat untuk pengembangan dalam belajar anak. Yang ketiga, melibatkan anak beserta keluarga. Yang keempat, sesuai dengan FAIR untuk anak. Yang kelima, autentik. Yang keenam, memiliki tujuan yang spesifik dan bersifat reliable, valid, dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sebagai seorang yang profesional atau calon profesional, kita dituntut untuk mengikuti prinsip atau etika dalam membuat dokumentasi melalui asesmen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1. Ketetapan, yaitu dengan cara mencatat fakta atau dasar data kasar atau raw data secara lengkap dan digunakan dengan secara mungkin setelah pengamatan. Yang kedua yaitu objektivitas, yaitu dengan mencatat fakta bahwa secara objektif tidak bias, tidak dan tidak ditambah dengan pendapat kita. Yang ketiga yaitu menghindar pelabelan, yaitu dengan menghindari kesimpulan dan diagnosis yang terlalu dini atau berdasarkan informasi yang terbatas. Yang keempat, memiliki tujuan yang baik. Tujuan dokumentasi adalah untuk mengamati perilaku anak, mengumpulkan informasi tentang anak, dan merencanakan program yang tepat untuk anak. Dokumentasi tidak ditunjukkan untuk alasan yang merugikan anak dan keluarganya. Yang kelima yaitu berbagi dengan keluarga. Berbagi dan berkomunikasi dengan keluarga tentang perilaku dan perkembangan anak harus dengan persetujuan pihak yang berkaitan, misalkan guru dengan anak yang diamati
Dalam hal ini, privasi anak juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Pada posisi tertentu, seorang profesional perlu meminta izin pada anak untuk menceritakan tentang anak pada orang tuanya. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan anak perlu dijaga, di mana informasi tentang anak hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut. Kita juga perlu meminta izin dari orang tua anak saat mendokumentasikan anak. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.